Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia buat kita semua. Saat ini saya akan membuat refleksi program Science Club Semanda Kisaran yang sudah saya jalankan di SMA Negeri 2 Kisaran. Adapun program ini merupakan program ekstrakurikuler. Refleksi ini berkaitan dengan aksi nyata untuk modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Baiklah, saya akan memulai refleksi saya. Yang pertama, perasaan CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Dari awal perencanaan aksi ini, saya sudah merasa bangga dan senang di mana murid saya antusias untuk membentuk suatu komunitas baru dengan program yang akan dijalankan berkaitan dengan sains. Saya teringat beberapa tahun sebelumnya ketika melaksanakan pameran sains antar kelas yang saya ambil. Banyak pengalaman baru yang saya peroleh pada saat itu. Bapak Ibu, pada saat jam istirahat, saya melihat beberapa anak duduk di kursi yang berada di pekarangan sekolah. Kemudian saya nimbrung dan ikut bergabung dengan mereka. Nah, pada saat itu saya bertanya, apakah mereka tertarik dengan sains? Dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat tertarik. Saya lanjutkan pertanyaan, bagaimana keterkaitan sains dengan mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia? Apakah tertarik dengan ketiga mapel tersebut? Mereka pun terdiam sejenak dan mengaku murid kurang tertarik dengan mapel tersebut, terutama fisika dan kimia yang dianggap banyak rumus. Setelah cerita panjang lebar, saya menawarkan bagaimana kalau kita bentuk suatu wadah untuk menampung inspirasi terkait sains yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar IPA. Anak-anak setuju dan diputuskanlah wadah tersebut dengan nama Science Club. Perasaan senang semakin bertambah ketika saat itu juga kami secara bersama membuat visi, misi, dan tujuan. Hasil pembicaraan dengan murid saya konfirmasikan kepada guru mata pelajaran IPA di sekolah, kemudian kepada kepala sekolah. Gayung bersambut. Semua yang terlibat sepakat dan berdiskusi untuk membuat rencana kerja program serta jadwal kegiatan. Dan untuk meresmikan program ini, kepala sekolah menerbitkan SK kepengurusan yang terdiri dari guru dan murid. Pelaksanaan aksi dimulai di bulan Juni 2022. Saat itu sudah mulai menjelang ujian akhir sekolah. Dengan situasi yang sedemikian, pengurus yang didominasi murid memulai dengan pemetaan aset yang dimiliki sekolah yang akan mendukung program yang akan dijalankan. Untuk mengoptimalkan fungsi aset fisik secara bergotong royong, mereka mulai membersihkan dan menata base camp, yaitu laboratorium, kemudian membuat grup di Instagram dan WA, membuat beberapa proyek sederhana berupa alat sederhana yang dimodifikasi. Nah, hal ini bertujuan sebagai bahan sosialisasi program kepada murid baru dengan menunjukkan contoh hasil kegiatan yang akan dilaksanakan di komunitas yang dibentuk. Jujur, saya sangat bangga melihat antusias dan semangat murid-murid saya memulai dan menjalankan pelaksanaan aksi ini. Pertanyaan yang kedua, pembelajaran yang didapat dari aksi. Mewujudkan kepemimpinan murid merupakan peran yang harus saya laksanakan sebagai seorang guru yang bertujuan untuk membantu murid mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, dan juga mendidik karakter murid di sekolah. Science Club merupakan komunitas dengan programnya yang berdampak pada murid. Program ini melatih kepemimpinan pada murid dengan mengoptimalkan keterlibatan murid pada setiap kegiatan ataupun program. Nah, keterlibatan ini mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid atas program yang diikutinya. Dengan demikian, murid dapat membuat keputusan secara bertanggung jawab. Dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid, diperlukan kompetensi pengelolaan sumber daya yang ada dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Dari sini dapat pembelajaran yang berharga, bagaimana memetakan dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki sekolah agar bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Untuk yang ketiga, perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Dalam membuat suatu program kegiatan, tentu kita tidak terlepas dari tantangan yang terjadi pada saat proses berlangsung. Di antaranya adalah murid ataupun pengurus tidak berhasil membuat produk sains dan dianggap kurang diminati.
strategi pengendaliannya adalah dengan cara pembina dan penanggung jawab program melakukan pendampingan dan motivasi serta berbagi referensi sains yang menarik, serta memberikan apresiasi pada setiap perkembangan yang dilakukan murid ataupun anggota. Kemudian, program tidak terrealisasikan secara maksimal sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka strategi pengendaliannya adalah menjalin kemitraan dengan beberapa komunitas, diantaranya perguruan tinggi dan komunitas di masyarakat lainnya yang berkaitan dengan program, serta memaksimalkan fungsi monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Demikian refleksi yang bisa saya program aksi nyata yang sedang saya laksanakan. Kiranya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam dan bahagia.